lagu Saat Ingin Denganmu ini menceritakan tentang apa seperti? Sebenarnya bercerita tentang seseorang yang pengen menemukan cinta sejatinya, Kak. Jadi sebenarnya dia udah hopeless sama masa lalunya, sama kisah percintaannya sampai akhirnya dia bertemu sama cinta sejatinya. Jadi kayak akhirnya semesta mempertemukan mereka. Ketika orang dengar lagu ini, mereka juga bisa menyadari bahwa it's okay untuk punya masa lalu. Kehidupan akan tetap berjalan walaupun kamu mungkin sudah putus sama yang lama, tapi tenang aja karena masa depan kamu lagi menunggu di depan. Jadi tunggu aja, semesta akan mempertemukan dan pokoknya semangat terus. Hai Tribuners, gimana kabarnya hari ini? Senang banget Nanda akhirnya bisa menyapa Tribuners semua hanya di program On Cam Every Night. Nah, di dunia film Indonesia sedang digembarkan lagi nih dengan sequel dari film Dilan karena tayang hari ini film terbarunya dari Pidi Baik ada Ancika. Nah, di film itu untuk menambah rasa kegalauan, OST-nya ini sudah beredar di mana-mana dan sudah mulai akrab di telinga pendengar maupun penikmat perfilman di Indonesia karena lagu ini berjudul Saat Ingin Denganmu dengan bisa mempresentasikan dari film si Ancika ini. Nah, kita mau ngobrol seru, ngobrol asik bareng penyanyinya langsung. Yaitu ada Kak Cynthia Gabriela yang akan menjelaskan akan sharing tentang lagu terbarunya yakni Saat Ingin Denganmu. Kita sempat terlebih dahulu di sana ada Kak Cynthia Gabriela. Hai Kak, Halo Tribuners, salam kenal. salam kenal. Gimana kabarnya Kak hari ini? Puji Tuhan aku baik. Mhm. Kakaknya apa kabar? Puji Tuhan baik luar biasa. Lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Aku lagi sibuk promo radio sih Kak, untuk Hmm. single aku yang terbaru ini, yang Mm-mm. Saat Ingin Denganmu. Jadi tadi baru selesai pulang dari radio, terus langsung lanjut deh ngobrol-ngobrol sama Tribun. Luar biasa berarti spesial banget ya Tribun bisa diberi kesempatan buat sharing lagu terbarunya BTW selama juga sudah rilis apalagi jadi host lagu film Ancika gitu ya otomatis akan lebih sering didengarkan oleh nggak cuman penikmat musik tapi pencinta film juga. Nah ngomongin masalah lagu terbarunya boleh dong diceritakan ini lagu Saat Ingin Denganmu ini menceritakan tentang apa sepertinya? Ya, jadi Saat Ingin Denganmu ini lagunya diciptakan oleh Ayah Pidi Baik dan sebenarnya bercerita tentang seseorang yang em, eh, pengen menemukan cinta sejatinya, Kak. Jadi sebenarnya dia udah hopeless sama masa lalunya, sama kisah percintaannya sampai akhirnya dia bertemu sama cinta sejatinya. Jadi kayak akhirnya semesta mempertemukan mereka. Oke, berarti ini memang lagunya diciptain oleh penulis dari Ancika sendiri juga ya? Iya betul. Jadi diciptain sama Ayah Pidi Baik dan diaransemen sama Dipanes Dalam Band. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin Kak Gabriela juga dapat informasi dari PD Baik kenapa akhirnya bisa dipilih nih kakak sebagai penyanyinya dari lagu ini. Nah, sebenarnya awalnya itu kaget banget, Kak. Kaget banget Mhm. pasti. Karena kan kita semua tahu Ayah Pidi ini adalah seniman yang legendaris juga di Indonesia. Seorang musisi, seorang penulis yang kita tahu emang udah ngeluarin film Dilan kan. Jadi pertama kaget, Mhm. tapi akhirnya lebih ke kayak, oh Cynthia harus bertanggung jawab karena Cynthia udah dipilih sama Ayah. Dan ini juga adalah project dari MD Music dan juga label Cynthia sendiri. Jadi ya Cynthia harus memberikan yang terbaik. Jadi perasaannya kaget, terharu, sama seneng banget nih pasti. Oke, sempat menolak nggak sih? Karena mungkin merasa ada tanggung jawab yang besar nih dalam lagu ini karena mungkin apa ya harus menjiwai mungkin gitu kan karena berekspektasi lagu ini akan jadiin OST atau soundtrack dari film legendaris juga yang diangkat dari novel legendaris juga. Apakah sempat nolak, sempat insecure nggak pede buat menyanyikan lagu ini?
Kalau nolak enggak sih Kak. Hmm. Justru aku nggak mikir-mikir lagi waktu ditawarin Hmm. project itu. Aku langsung oke. Terus emang ini kan project dadakan juga kan, satset-satset. Mhm. Jadi insecure-nya ya bentar aja lah. Ada pressure, jujur ada pressure, tekanan karena ini salah Hmm. satu film yang gede banget. Tapi habis itu udah hilang aja gitu insecure aku langsung latihan. Aku punya waktu, aku inget itu 3 hari aku latihan lagunya, terus habis itu langsung rekaman deh. Oh, berarti cepet ya Kak. Mulai demonya itu kalau boleh tahu ditawarinya untuk nyanyi lagu ini kapan? Itu waktu November. Pokoknya aku tuh rekaman itu ada setelah 3 hari ditawarin gitu loh Kak. Jadi bener-bener Hmm. mepet. Terus 2 hari kemudian kita langsung syuting video klip di Bandung. Jadi prosesnya bentar banget, cepet banget gitu. Berarti ngehafalin liriknya, terus apa dapetin feel-nya dari lagu ini cuman 3 hari sebelum kamu rekaman ya? Iya betul. Oke, 3 hari itu cukup singkat ya dengan lagu asing yang apa ya, kamu harus hafalkan, kamu harus pahami. Mungkin sebagai penyanyi nggak cuman sekedar notnya, nadanya, liriknya, tapi ada soul-nya untuk masuk ke dalam lagu itu. Kalau boleh tahu apa aja sih yang kamu lakukan biar bisa menghidupkan lagu ini selama 3 hari itu? Iya sebenarnya sih Kak, fun fact-nya aku tuh memang penggemar film Ayah kan. Aku Hmm. nonton Dilan, Mm-mm. aku nonton Milea. Jadi untuk ngedengerin karya Ayah ini bukan yang pertama kali. Cuman Mm-mm. mungkin lebih ke kayak ini tuh kan liriknya puitis dan romantis banget kan kalau Mhm. Ayah bikin uh, lirik lagu. Jadi lebih kayak aku bawa moodnya happy sih karena lagunya sebenarnya emang happy kan. Jadi Hmm. ya aku melakukan apa yang membuatku happy. Misalnya aku makan, aku makan sambil dengerin lagunya. Jadi kayak nggak begitu susah sih, puji Tuhan nggak gitu susah waktu belajar lagu ini karena mungkin aku lagi berbunga-bunga juga, jadi Hmm. gampang. Lebih gampang ya untuk merasakan lagu itu gitu ya. Oke, terus boleh dong diceritakan kok bisa sampai lagu ini kolaborasi sama The Panas Dalam Bank? Ada kesusahan juga nggak kolaborasi dengan mereka? Ya, jadi kenapa bisa kolaborasi? Karena ini adalah project dari label Cynthia, Mm-mm. Warner Music, sama MD Music, sama 69 Production juga, itu produksinya film Anchika. Mhm. Terus em, kalau dari kolaborasinya sama Panas Dalam sih, so far semuanya nggak ada ribet-ribetnya karena mereka nitipnya Cynthia nyanyi sesuai karakter Cynthia aja. Hmm. Jadi nggak ada yang kayak harus gini nggak, malah Cynthia dibebasin mau bikin apa, mau bikin backingan apa, terserah pokoknya supaya lagu ini tuh bisa ada karakter Cynthia-nya juga, tapi tetap liriknya itu lirik puitisnya Ayah Idi. Jadi semuanya menurut Cynthia apa banget sih, klop banget sih sama, nggak tahu momen itu kemarin udah enak gitu pokoknya, dari recording sampai video klip semuanya nggak ada yang kesulitan apapun gitu. Oke, untuk penciptaan lagu ini sendiri kan tadi memang dibuat oleh IPD Baik dan di aransemen juga ya oleh The Panas Dalam Bank. Tapi apakah Cynthia di dalam lagu ini juga ikut andil misalkan kayak memberikan oh ini enaknya seperti ini atau di dalam rekaman mungkin Cynthia sendiri nambah-nambahin entah bumbu entah nada yang itu jadi ciri khasnya Cynthia. Ya, kalau di proses rekamannya kebetulan Cynthia di direct juga sama Kak Mita Lestari, Mhm. jadi bantuin juga. Kalau backing vokalnya ada sih dari Cynthia sedikit-sedikit. Mhm. Soalnya emang lagu ini tuh em, baiknya itu nggak kebanyakan eh, apa sih backing vokal bumbu-bumbu banyak sih karena emang lagunya udah dari sananya bagus liriknya, jadi emang sesimpel mungkin tapi tetap rasanya itu rasa berbunga-bunga, jadi pas pada porsinya sih backingnya aku kasih dikit-dikit aja. Hmm. Oke, setelah ini rilis
Kak Cynthia puas nggak dengan lagu ini? Ya tentu puas banget, dan kemarin juga sempat gala premier kan, aku Mhm. ikutan gala premier, terus aku dengerin langsung lagu aku di bioskop. Jadi apa ya, terharu juga karena ini pertama kali kan ngisi OST Mm. film, jadi senang banget. Oke, kalau diangkakan dari 1 sampai 10 deh, tingkat kepuasan dari lagu ini berapa? 11. Berarti puas banget ya. Puas banget. Oke, kira-kira Cynthia pernah nggak sih ada di dalam lagu ini seperti cerita di dalam lagu ini? Pernah merasakan atau memang sedang merasakan? Sedang merasakan dong, Kak. Makanya tadi bilang tambah mudah gitu ya untuk ada soul di lagu ini. Mm-mm. Jadi memang lagi relate. Lagi relate. Oke, eh, aku mau kasih jalan singkat aja nih buat Cynthia. Kalau boleh, ketika mendengarkan lagu ini, atau ketika ada orang yang nyebut judul lagu ini, 3 kata yang menurut Cynthia bisa menggambarkan lagu ini. 3 kata. 3 kata, misalkan kayak eh, cinta atau apa-apa gitu. 3 kata aja. Yang orang jadi, oh iya ini lagu OST-nya Ajinka gitu. Oke. Cinta, Mhm. Dilan, dan Dilan? Anji. Oke. Sesuai dengan filmnya ya. Setelah lagu ini rilis, gimana sih respon orang tua, teman-teman, sahabat, atau bahkan fans dengan lagu terbarunya dari Cynthia? Responnya respon orang tua dulu ya. Orang tua pasti Hmm. senang banget karena jujur yang berperan juga dalam proses industri Cynthia bermusik itu adalah orang tua. Jadi senang banget aku waktu rilis langsung ngasih linknya sama mama, dan mereka bangga banget gitu, langsung kayak ya senang banget. Terus dari fans juga, dari dari teman-teman musisi lainnya, mereka juga happy banget ngelihat perkembangan aku, karena ya tadi ini pertama kalinya juga aku ngisi soundtrack, jadinya di tahun 2024 ini ada warna baru gitu di musik aku. Oke, harapan Cynthia deh untuk lagu ini apa? Selain bisa apa ya, diterima oleh masyarakat karena memang lagu ini jadi OST dari filmnya Ayah Pilih Baik juga, tapi apa harapan dari Cynthia terkait lagu ini? Ketika orang mendengarkan, apa yang menjadi harapan Cynthia? Hmm, Sebenarnya aku pengen ketika orang dengar lagu ini, mereka juga bisa um, menyadari bahwa it's okay untuk punya masa lalu. Kehidupan akan tetap berjalan, walaupun kamu mungkin sudah putus sama yang lama, tapi tenang aja, karena masa depan kamu lagi menunggu di depan. Jadi tunggu aja, semesta akan mempertemukan, dan pokoknya semangat terus. Oke, BTW ngomongin masalah orang lama dan orang baru di sosmed, entah itu di TikTok, di Twitter tuh lagi seliweran. Kamu pilih orang masa lalu atau orang baru gitu ya untuk menjalani cinta selanjutnya gitu. Karena ada yang bilang bertemu dengan orang baru akan lebih susah untuk memulainya dari awal, tapi bertemu orang lama sama aja membuka luka lama. Kalau menurut Cynthia sendiri, kalau Cynthia ada di posisi ini deh gitu ya, lebih baik dengan orang lama atau orang baru? Tergantung sih putusnya kayak gimana, Kak. Ya kita nggak pernah tahu kan, apakah Mhm. jodoh kita adalah masa lalu kita atau orang baru. Tapi yang pasti aku kayak gini sih, kalau mulainya baik, yang akhirnya harus baik. Jadi kayak Hmm. baik-baik aja gitu ke semuanya, ke masa lalu, ke ke orang lain juga baik-baik aja. Jadi kayak
Ada quotes, aku pernah dengar quotes cinta habis di orang lama Mhm. gitu. Cuman kayak kadang-kadang aku mikir juga nggak selamanya kok cinta habis di orang lama itu cinta habis di orang lama, atau nggak selamanya orang di masa masa lalu itu jadi pemenangnya. Kalau misalnya yang lebih baru lebih baik dan lebih mengerti kita, ya kenapa tidak gitu. Oke, berarti Cynthia bukan tipe orang yang memilih masa lalu atau orang lama atau orang baru ya, tergantung memang semesta Mm-mm. memberikan yang mana gitu ya, Tuhan memberikan yang mana gitu ya. Betul sekali. Oke, untuk musik videonya kan juga sudah dirilis ya. Tadi Cynthia bilang syuting di Bandung. Kalau boleh tahu, dalam proses konsep pembuatan musik videonya, apakah Cynthia juga terlibat atau memang sudah ada tim khusus yang untuk membuat konsep hingga semua-muanya dari musik video ini? Di musik video ini Cynthia udah dikasih tim sih Kak yang Hmm. udah konsepin mulai dari awal sampai akhir. Kalau bisa dilihat itu Cynthia pakai baju sekolah, Hmm. juga ada cari-cari cafe yang kayak vintage gitu karena kan emang konsep si Ancika ini kan 1995 kan. Jadi emang udah dikonsepin sama mereka bagus banget. Dan juga pokoknya semuanya dikemas supaya lebih kerasa gitu. Era 1995-nya sama tim aku. Oke, itu syutingnya berapa lama kalau boleh tahu? Syutingnya satu harian dari pagi sampai sampai malam, sampai jam 11 sampai jam 12 juga mungkin ya Kak kemarin. Oke. Seharian di Braga sama di kafe-kafe vintage di Bandung. Mhm. Ada kesusahan nggak buat jadi pemeran juga di dalam video ini? Mungkin kan memang ada sisipan-sisipan scene dari si Dilan dan Ancika ini ya, tapi dari Kak Cynthia sendiri kesusahan nggak untuk jadi model di dalam lagunya Kak Cynthia sendiri? Hmm, enggak sih Kak. Hmm, Karena di sini memang nggak ada acting acting-acting. ya. Emang banyakan nyanyinya kan, sama Hmm, kayak video klip Cinta yang hmm, sebelumnya. Mungkin kesusahannya lebih ke kayak kita ngejar eh, matahari juga sih. hmm. Karena waktu itu Bandung lagi musim Hujan. hujan juga. Iya, sedangkan kita syuting kan harus di Braga yang kelihatan Bandungnya, vibes Bandungnya. Jadi Mhm. kemarin sempat kesulitan di cuaca aja. Itu aja. Oke, tadi kan Kak Cynthia bilang bahwa orang tua berperan penting di dalam karirnya Kak Cynthia gitu ya. Mungkin dari kecil sangat amat didukung sampai sekarang gitu. Kalau boleh tahu harapan buat Kak Cynthia sendiri dalam dunia karir khususnya di dunia musik ini, terutama untuk membanggakan orang tua, apa harapannya? Hmm, yang pasti harapannya sih aku pengen apa ya, jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin tadinya adalah seseorang yang introvert juga. Aku lebih ke kayak pengen nunjukin juga ternyata orang introvert itu orang yang pemalu, pendiam, sekalipun kayak ya pokoknya kayak nggak mungkin lah gitu ada di dunia entertain itu bisa kok jadi penyanyi, jadi konten Hmm. kreator, dan juga bahkan mungkin yang tinggal di daerah juga karena aku kan tinggal di Medan, jadi kayak Hmm. bisa kok anak daerah itu bisa berkarir dimanapun dia berada. Dan yang pasti kalau untuk orang tua ya aku bersyukurnya papa mamaku support aku di karir bermusik ini. Jadi apapun yang aku kerjakan pasti didukung sama papa. Jadi mudah-mudahan bisa selalu bikin mama papa dan orang-orang di sekitar aku bangga. Itu sih, Kak. Amin. BTW, tadi Kak Cynthia nyinggung masalah soal introvert gitu ya, ingin jadi inspirasi buat orang-orang di sana yang juga introvert dan bisa berkarir loh di dunia musik, di dunia entertainment, jadi content creator. Memang Kak Cynthia ini orang introvert dan Iya, pemalu. sebenarnya iya sih Kak. Cuman sekarang udah nggak gitu sih. Aku Hmm. aku punya sebenarnya gini. Aku berpikir bahwa aku punya sisi introvert dan Hmm. ekstrovert. Mhm.
sekarang kalau introvert aku udah tahu nih harus kemana. Kalau soal pekerjaan aku nggak boleh introvert karena Mhm. memang ya nggak bisa. Kita Mhm. harus bertemu terus sama orang, kita harus komunikasi. Jadi aku nggak boleh keluarin sisi introvert aku. Mhm. Oke, em, mau tahu dong, mau kepo juga. Kira-kira sudah ada bayangan belum untuk proyek-proyek ke depannya dari Kak Cynthia mungkin ingin mencoba di bidang entertainment lain sebagai aktris mungkin atau memang fokus mau bernyanyi jadi penyanyi? Ada bayangan selanjutnya enggak untuk proyek dari Kak Cynthia sendiri? Waduh, kayaknya pertanyaannya hari ini aku interview semuanya nanya kayak gini, Kak. Oh ya. Curiga tahun ini jadi aktif. Ya, tapi jujur ya pertanyaannya banyak yang kayak gini. Aku Mhm. sih orangnya lebih ke kayak ayo aja gitu, Kak. Gas. Itu mau apa aja, mau belajar jadi pemain film. Karena aku kan kemarin karena ikut promonya Anjika terus juga aku jadi kayak pengen gitu main film karena aku lihat kan mereka tuh walaupun usianya beda-beda tapi mereka belajar untuk bangun chemistry dan menurut aku itu sesuatu yang menarik jadi kayak wah siapa tahu tahun ini atau tahun kapan nggak tahu bisa jadi bisa main di film ya aminin aja dulu gitu. Oke, berarti nih kalau misalkan kita mau berandai, kita mau halu gitu ya, 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, kira-kira pencapaian apa sih yang sudah diperoleh sama Cynthia? Lima Boleh tahun dong mempunyai impian gitu kan, nggak ada yang salah kan? iya. Mhm. Kira-kira, Kira-kira apa ya? Eh, mungkin udah keliling dunia kali ya tur. amin, Tur kenapa? Amin, punya album, yang Amin. punya album, terus em, nggak tahu. Mungkin jadi aktris ternama di Indonesia, bisa ya? Bisa bisa jadi aktris, jadi eh, apapun lah nanti di depan. Aku mau bisa bayangin. Oke, mungkin itu bayangannya di dalam mimpi yang nanti didoakan sama Tuhan gitu ya, dikomunikasikan sama Tuhan gitu. Oke, boleh dong aku dinyanyiin Tribuners di rumah juga dinyanyiin part paling disuka sama Cynthia dari lagu ini. Boleh. Boleh? Oke. Ini part kesukaan. Mhm. Hingga bertemu denganmu, mewarnai kehidupanku dengan semua yang ku alami tentang dunia masa remaja. Itu dia. Oke, kalau mau dengerin nih, mau dengerin lagu OST-nya dari Ancika, boleh dong dipromosiin kita bisa kemana dan lagu ini cocok didengerin waktu apa? Mari silahkan. Ya, buat teman-teman, buat Tribuners, jangan lupa untuk di single Cinta yang terbaru, OST Anjika, dia yang bersamaku 1995, saat ini denganmu, bisa didengerin di semua digital platform, juga bisa ditonton video klipnya di YouTube-nya MD Music, di YouTube Cynthia Gabriela, bisa dipakai di Reels, Instagram, juga di TikTok dipakai soundnya. Pokoknya lagu ini tuh bisa didengerin kapan aja, mau happy, mau sedih, mau apapun perasaan kalian, dengar lagu saat ini. Dan jangan lupa nonton film Anjika, udah tayang di hari ini 11 Januari dan bisa dinikmati di semua bioskop kesayangan kamu. Oke, terima kasih Kak Cynthia sudah mau sharing hari ini bersama kami di On Cam Every Night. Semoga apapun yang diharapkan, karirnya sukses selalu ke depannya. Sekali lagi terima kasih Kak Cynthia. Terima kasih, Kak. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menemani Anda bareng Kak Cynthia hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.